Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam segini masih kuat puasa enggak tuh ini? Pak Wakidi yang saya hormati, Sekretaris BPH dan anggota, para Wakil Rektor, Pak WR 1, Pak WR 2 dan 3, para asisten rektor, para kepala biro, Pak Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu penyakit yang harus dihindari ketika puasa itu adalah menggunjing. Yang kedua, tidak memunculkan sensitivitas sosial. Acuh. Salah satu contoh acuh itu, kalau Pak Wakidi berbicara, Bapak Ibu ngomong sendiri. Itu acuh. Tapi kalau saya yang bicara, Bapak Ibu diam, itu artinya tidak acuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin safari Ramadan di hotel, di Rise Hotel kita. Ketika Sang Surya berakhir, lagunya itu panjang. Itu terakhirnya itu apa tuh Mas? Gerakanku, itu ya, panjang. Tapi ini tadi kematet itu. Itu bedanya kalau di hotel maunya itu kepengen lama-lama. Tetapi kalau di rumah sakit tidak mau lama-lama. Dikena virus. Nah, di dalam Islam itu, atau kita berislam ini, diajarkan untuk melihat sesuatu itu menggunakan dua dimensi, dua cara pandang. Cara pandang yang pertama adalah cara pandang yang tekstual. Yang kedua adalah dengan menggunakan cara pandang kontekstual. Puasa, tekstual puasa atau yang biasa disebut dengan ritual puasa. Ya ritual puasa itu ya mulai dari sahur, menahan lapar, menahan dahaga, kemudian berbuka. Itu ritual. Teksnya begitu. Ya. Lah kemudian di balik itu apa sebenarnya? Di balik itu ada hadis Nabi yang mengatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu sebenarnya adalah satu hadis sekali lagi, dalam puasa itu tidak boleh menggunjing. Ya.
Nanti kalau menggunjing terus itu kayak Sang Surya tadi loh. Tidak panjang itu, tidak panjang. Nah, maka bagaimana kita mengisi koma dalam konteks hadis tadi itu sebenarnya adalah menghidupkan. Menghidupkan di sini ini ada dua, ada jasad dan rohnya. Nah, rohnya apa sebenarnya? Rohnya itu adalah yang selama ini selalu diajarkan, yaitu kita diminta untuk berkontemplasi, kita diminta untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi. Tadi Pak Wakiti sudah menyinggung, ibaratnya puasa itu adalah perjalanan kereta api yang berhenti di sebuah stasiun. Di stasiun itu sebenarnya konsolidasi, ngecek ya, apakah penumpangnya, apakah kereta apinya, itu dicek semua. Makanya tidak heran kalau di kereta stasiun Solo itu biasanya ada orang jualan nasi, pecel, macam-macam itu. Nah, di situ kesempatan mengisi bekal. Mengisi bekal kalau itu sudah cek fit semua, berangkat lagi. Harapannya adalah pasca Ramadan itu kita ya sama dengan mengamalkan ketika kita ini Ramadan. Kalau kita ini waktu Ramadan dilarang, kalau dalam bahasa Arab itu Ustadz nanti bisa dibetulkan itu, sayang tadi saya nggak pakai kopiah jadi mungkin nggak begitu meyakinkan kalau ngomong bahasa Arab. Saum itu berpantang atau menahan. Lah, menahan apa? Sebenarnya lebih bersifat nafsiyah, ya, nafsu ya, menahan. Kalau di bulan puasa tidak boleh membicarakan orang lain. Itu artinya bekal yang kita isi itu supaya apa? Dalam perjalanan itu tidak seperti itu. Bukan kok kemudian poso-poso jangan ngerasani. Apa di luar puasa boleh? Enggak. Artinya adalah nilai yang kita peroleh selama puasa itu akan kita ejawantahkan dalam kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya. Ketika puasa, terminal lagi. Ya, terminal lagi. Inilah sebenarnya yang kita harapkan. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu ini bergelut dalam dunia pelayanan. Setiap hari itu menghadapi orang yang sama, yaitu minta pertolongan. Persoalan jenis pertolongannya berbeda-beda itu urusan lain. Itu urusannya Dr. Joni. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian melakukan sesuatu kegiatan yang rutin. Ingat, sesuatu yang rutin itu biasanya melalaikan, menimbulkan manusia itu lalai. Lalai itu apa? Sembrono. Karena sudah biasa. Bapak dan Ibu sekalian ini kalau dengar kabar ada pasien meninggal, apa ada itu yang gumun, takut, heran? Enggak ada. Tetapi bagaimana itu orang yang punya keluarga, kalau mendengar kata meninggal, nangisnya enggak habis-habis. Iya kan? Bapak dan Ibu tidak bisa mengukur, cuma meninggal gitu aja kok nangis. Loh, iya Bapak dan Ibu di rumah sakit, tapi keluarga itu di rumah, beda cara pandang. Lah, karena Bapak dan Ibu ini bergelut dalam pelayanan yang rutin, barang itu kalau rutin kecenderungannya bisa menimbulkan sikap sembrono. Gampang lupa, gampang menyepelekan. Maka ini selalu saya katakan, Imam Ghazali itu pernah menyampaikan bagaimana sebenarnya cara hidup yang waspada. Bagaimana cara bekerja yang waspada.
hiduplah, baca ini pesannya Imam Ghazali, hiduplah Anda seperti makan buah, jangan seperti makan bahan makanan pokok. Kalau kita, bahan makanan pokoknya apa? Nasi kan? Kalau seandainya saya bertanya, Bapak Ibu ini mungkin puasa ini, makan itu ada 2 kali, waktu berbuka dan waktu sahur. Kalau berbuka kan kemarin maghrib, kalau sahur kan tadi pagi. Saya nanya, rasa nasi tadi pagi itu seperti apa? Enggak banyak yang ingat. Iya ya, kayak apa ya tadi itu? Karena sering, barang yang sering biasanya penghayatannya kurang. Rutin. Tetapi coba, kalau pagi tadi itu, Bapak Ibu makan buah, katakanlah sawo, bagaimana rasa sawo tadi pagi? Langsung ingat. Mengapa ingat? Karena jarang. Lah, hidup kita ini diharapkan seperti makan buah-buahan. Artinya apa? Selalu takarrub kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting saya sampaikan agar kita ini dalam menjalani kehidupan itu tidak tergolong orang yang lalai, tidak tergolong orang yang sembrono. Setiap hari melayani orang, sehingga lupa bahwa orang itu, pasien yang datang itu adalah orang yang memang perlu ditumbuhkan rasa kemanusiaannya. Tadi itu ada kerelawanan kita, inilah yang ditunggu oleh para pasien. Bapak dan Ibu sekalian, saya cerita sedikit saja. Di kampung kami itu ada dokter. Dokter yang paling laris di kecamatan kami itu. Mengapa laris? Bukan karena obatnya, tapi karena seorang dokter itu setiap menjalankan praktek, itu saya mengalami sendiri. Setiap menjalankan praktek, dua orang praktek, menjadi pasien, masuk, antri, dia keluar. Keluar itu apa? Ini, sambil menyapa pasien. Pasien itu disapa satu persatu. Dilihat dari jauh saja sudah kelihatan. Pasien mana sebenarnya yang kira-kira tidak begitu berat sakitnya. Ada yang gini, pegang. Pak, sampean itu sakit apa? Ini loh dok, sampean itu ora sakit, ora sarene. Sampean karo sapa? Kalih yoga kula dengan anak saya. Endi? Panggil. Bapakmu iki jaan mulih, tapi saurunge mulih tuku soto. Diajak ke di depot. Di itu karena prakteknya itu ada depot terkenal namanya Depot Sur. Lah itu disuruh ke depot. Alhamdulillah enggak balik. Kalau seandainya masih sakit mungkin balik. Ternyata dimensi kerelawanan, sense of humanity, sentuhan kemanusiaan itu yang penting. Kami ini kan kepengen ada pasien itu yang kemudian kalau tidak dilayani oleh si mbak ini, itu enggak senang gitu. Wah, saya tuh kalau masuk UMM itu senang saya. Bapak Ibu barangkali pernah mengenal, terutama yang sudah sepuh. Itu namanya Prof. Tandio. Profesor Tandio itu dulu menjadi dosen di kampus kita. Setiap ke Malang itu tidak mau dia menginap di Tugu, Hotel Tugu. Tetapi apa? Menginapnya di Pelangi. Itu. Setelah saya tanya, Prof, kenapa kok tidak mau di Tugu? Enggak Mas Fauzan, saya itu loh senang kalau saya datang itu, satpamnya itu loh, itu mesti menyapa saya.
Selamat malam Pak Tandio, itu saya senang. Wah, luar biasa. Kita juga begitu. Jangan, kita ini kan pasien itu kan penting, raja, ratu bagi kita. Tetapi kalau gaya melayani kita ini masih belum selesai dengan egonya, dengan ego kita, ya lari. Ngelayani kok pakai HP? Apa Bu? Tapi game, main game. Saya, Prof, kalau ada karyawan yang seperti itu, skors. Karena enggak layak. Orang datang ke sini membutuhkan pertolongan. Maka kita harus menolong dengan serius. Sama di kampus juga begitu. Kira-kira kok ada dosen karyawan yang wajahnya saja kalau orang melihat itu muak itu. Tak suruh jangan ditaruh di depan itu. Ngisin-ngisini. Kongkon ngelempiti amplop Pak WR2 akhirnya suruh amplop ngelempiti amplop. Kertas yang tidak terpakai itu dilempiti. Ini warisan Pak Wagidi dulu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian meskipun berada di dalam, sebenarnya Bapak semuanya adalah, Bapak Ibu adalah front office dalam pelayanan. Maka perhatikanlah seluruh pasien yang datang. Karena apa? Layanan itu bisa mencapai 60% menyembuhkan penyakit dalam. Penyakit dalam. Saya waktu jadi WR2 itu ada ibu-ibu, Pak Mur, Pak Wagidi, saya kira mengalami semua karena ini senasib. Artinya nasib pernah menjadi WR2. Jadi sebenarnya yang digambarkan Pak Juanda tasnya besar itu ya Pak Wagidi itu sebenarnya. Karena ada contohnya tuh. Ada ibu-ibu diantar oleh dua bapak-bapak. Datang ke saya waktu itu menyampaikan, Pak mohon maaf, saya tidak bisa melunasi pembayaran karena masih saya gunakan untuk berobat. Adiknya menjawab, yang laki-laki itu, iya Pak, kakak saya ini kena jantung. Saya bilang begini, tidak bisa membayar karena uangnya dipakai untuk berobat. Keliru Ibu, saya bilang gitu, keliru Ibu. Coba Ibu sekarang punya berapa? Dia, ini ada tetapi cadangan untuk berobat. Berobat nanti saja dulu dipikir, yang penting itu selesai dulu. Karena kalau ingat anaknya belum bayar itu kan mesti dek, komat. Jantungnya komat, dek, komat lagi. Lah tinggal, ya kalau satu hari satu malam cuma sekali. Lah kalau berdek-dek ya. Lah akhirnya apa? Betul. Waktu itu bawa 2 juta. Udah, coba Bapak bayarkan dulu. Setelah bayar datang, balik lagi ke kantor. Ke kantor saya bilang, Ibu, putra Ibu itu 100% bisa melanjutkan sampai dengan lulus di kedokteran. Saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya, sakit jantungnya enggak usah dipikir. 2 minggu berikutnya datang sendirian. Alhamdulillah katanya, sudah enggak dak-dek. Coba, enteng toh sakit jantung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan dari Bapak Rektor. Yang penting kita itu bisa tekstual juga bisa kontekstual. Jadi itu cara beribadah seperti itu. Dan variasi yang lain saya enggak jelaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang pukul 5 kurang 2 menit. Maka Bapak Kiai Haji Nurbani Yusuf, saya mohon berkenan sampai jam 5 lebih 20 menit saja. Yang 5 menit nanti saya jawab 1 orang, tutup,
Karena waktu maghrib kira-kira jam 17.32 gitu ya. Jadi nanti setelah itu kita berbuka bersama di lantai basement. Kepada Bapak Kiai Nurbani dipersilakan. Ini Kiai Ketua MUI Jawa Timur, Kota Batu saya, dan Ketua PDM Kota Batu pula. Kepada Pak Nurbani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhar, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idza li awalina wa akhirina wa yatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Al ayah. Kutamu ini kulek muko dhewe kudu dawa. Lek gak dawa gak diakoni dadi ketua MUI. Kalau ketua PDM pendek-pendek. Kalau ketua MUI mukadimahnya harus panjang. Bapak Rektor dan seluruh jajaran, Pak Wakiti, BPH, teman-teman semua bersyukur bisa berkumpul di tempat ini. Saya awali kajian ini dari Muhammadiyah dan Spirit menumbuhkan kerelawanan dan kedermawanan sosial. Ngaji ini Pak Faudan wau niku jenenge ngaji urip, ngaji hurup. Ngaji itu kehidupan. Nah di Muhammadiyah itu Prof. Samsul ngaji-ngaji yang begini itu jarang. Dalil tok sampai entek itu. Saya awali gini. Pada tahun 1920 di rapat Horberstur Muhammadiyah. Horberstur itu artinya gerombolan. Dulu PP Muhammadiyah disebut gerombolan. Itu Kiai Suja membuat proposal pendirian rumah sakit di kalangan pribumi santri pada tahun 1920. Pada saat itu memang tidak ada rumah sakit yang dimiliki oleh pribumi. Semua rumah sakit milik company. Jangan tanya susahnya mendirikan rumah sakit saat itu. Karena ada sebuah hadis yang menyebut bahwa tentang tasabuh, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum faqom minhum, maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Rumah sakit itu adalah tradisi Eropa, tradisi Kristen. Maka membangun rumah sakit sama dengan tradisi Kristen tasabuh. Maka proposal Kiai Suja itu ditolak. Dari 38 orang yang hadir pada saat itu di kantor Horberstur, 15 orang menolak dan menyatakan keluar dari Muhammadiyah karena menolak didirikan rumah sakit. Tapi Kiai Dahlan tetap bersikukuh. Akhirnya rumah sakit pun berdiri. Gus Dur pernah mengatakan kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Apa itu kemenangan dialektik? Kemenangan dialektik adalah yang awalnya dibantah, yang awalnya ditasabuhkan, yang awalnya dikafirkan, kemudian dibenarkan rame-rame. Hari ini kita lihat
bagaimana amal sosial Kiai Dahlan itu telah dibenarkan oleh semua orang. Rumah sakit itu adalah amal ikhtiar Kiai Dahlan. Termasuk khutbah Jumat menggunakan bahasa Indonesia. Itu dulu juga ditasabuhkan, tapi Kiai Dahlan mengawali. Termasuk pendirian sekolah dan seterusnya. Artinya apa? Muhammadiyah itu memang sejak awal punya jiwa filantropi, teologi al-ma'un. Berdasarkan sebuah hadis, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, pada saat usai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail itu sholat di setiap sudut Ka'bah itu 1000 rakaat. Bisa dibayangkan, sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Ada 4 sudut, berarti Nabi Ibrahim sholat 4000 rakaat. Tidak ada orang yang diberi diberi rahmat, diberi karunia, bisa sholat 1000 rakaat dalam satu waktu. 4000 rakaat itu kalau dikerjakan waktu normal, kita butuh waktu seminggu tanpa istirahat. Tapi Ibrahim alaihissalam dan putranya diberikan karunia. Kemudian fa'auhallahu ta'ala ya Ibrahim. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Ibrahim. Ma'aksanu mafa'altak. Wahai Ibrahim, sungguh apa yang kamu lakukan itu luar biasa. Tidak ada bandingnya. Gak ada bandingnya. Tapi apa kata Allah? Walakin luqmanu fi batnil ja'i tamfakuha khairu min hada kulli. Satu suap makanan yang kamu berikan kepada perut yang lapar lebih baik dibanding dengan sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Amal saleh. Memberi kepada yang membutuhkan jauh lebih mulia. Karena itu dalam konteks Muhammadiyah, jihad yang dipandangi Muhammadiyah itu beda perspektifnya. Perspektifnya beda. Jihad Muhammadiyah bukan takbir keras. Tapi jihad Muhammadiyah adalah membangun rumah sakit, itu adalah jihad melawan kemusyrikan. Jihad melawan perdukunan. Membangun sekolah, itu adalah jihad melawan kebodohan. MDMC, lazismu, itu adalah jihad melawan kemiskinan. Jadi sejak awal memang Kiai Dahlan itu adalah Islam kosmopolit. Seleranya selera tinggi, bukan selera Islam kelas teri, tapi kosmopolit. Karena memang Kiai Dahlan itu lahir dan besar di kalangan istana. Nah, Bapak Ibu sekalian, lantas bagaimana kita menyikapi kedermawanan itu dalam konteks kehidupan kita sekarang? Sebetulnya Kiai Dahlan itu memberikan banyak rambu-rambu. Pada tahun 1918, ketika beliau pertama kali mendirikan sekolah, beliau malah mengambil subsidi dari pemerintah. Dia ambil, dia tidak pernah menolak. Karena memang Kiai Dahlan membangun Muhammadiyah itu sebagai organisasi kooperatif. Ada sebuah kisah yang menarik di situ, disebutkan bahwa di dunia ini tidak ada rezim zalim seperti Fir'aun. Tidak ada penguasa yang sombong seperti Fir'aun. Bahkan saking sombongnya dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi lantas apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun? Marahkah, melaknatkah? Ternyata tidak. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya tagha, dia sudah melampaui batas. Mengaku Tuhan, sombong, mengaku bisa mematikan dan menghidupkan. Tapi kemudian
apa pesan Tuhan kepada Nabi Musa dan Harun? Faqala lahu qaulan layyinata. Coba. Kepada Fir'aun saja yang angkuh, yang sombong, Allah masih berfirman, memberi pesan. Faqala lahu qaulan layyinata. Berkatalah kalian kepada Fir'aun dengan lemah lembut, dengan santun. Jangan bikin Fir'aun marah, jangan bikin Fir'aun tersinggung. Bahkan tidak cukup, Allah masih mendoakan kepada Fir'aun dengan kebaikan. La'allahu yatadzakkaru aw yas'a. Semoga mudah-mudahan Fir'aun ingat dan takut. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa sebetulnya kita ini diperintahkan untuk santun, untuk selalu lemah lembut, tidak boleh marah. Dalam Quran surat An-Nisa 1:19 itu disebutkan bahwa ketika kita mendapati sesuatu yang tidak disukai pada istri kita, fa'arihtumuna fa'asha. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak suka pada istri kita nggak cocok dengan senyumannya, kita nggak cocok dengan pakaiannya, kita nggak cocok dengan gaya berjalannya, fa'asha. Kita disuruh bersabar. Disuruh bersabar. Karena barangkali di antara ketidakcocokan itu ada pahala kebaikan yang banyak. Maka At-Tabari menafsirkan ayat ini sangat bagus, memberikan cerita. Nabi Muhammad itu punya kebiasaan kalau dia diberi minum dibuatkan minum oleh istri-istrinya, dia menyisakan separuh. Separuhnya diminum oleh istrinya. Pada saat itu giliran Sayyidah Aisyah, dia bikin minuman, diberikan kepada Rasulullah SAW dan diminum. Cuma pada saat itu bedanya dihabiskan oleh Rasulullah, tidak disisakan sama sekali. Maka Aisyah protes, ya Rasulullah, kenapa Anda habiskan? Biasanya Anda menyisakan separuh buat kami. Dan Aisyah dan istrinya itu kalau minum sisa dari gelas milik Rasulullah, itu diminum persis di bekas bibirnya. Coba, ibu-ibu berani? Kita buatkan suami kita minuman, disisakan separuh, yang separuh habiskan persis di bekas bibirnya. Nah, pada saat itu tidak disisakan oleh Rasulullah. Kemudian Aisyah langsung ke dapur bikin minuman yang sama. Tapi Aisyah kaget. Ternyata di dapur gulanya habis. Yang ada tinggal garam. Dan yang diberikan kepada Rasulullah tadi bukan gula tapi garam. Kenapa oleh Rasul dihabiskan? Karena Rasul tidak ingin Aisyah susah. Rasul tidak pernah mencela, tidak pernah melaknat makanan. Nah, makanya nanti coba di rumah, dites, diuji suami kita, pulang kerja, dibikinkan minuman dari garam. Kalau dihabiskan, berarti dia masih cinta sama ibu-ibu. Tapi kalau gelasnya dibanting, lah berarti itu Rasulullah. Rasulullah itu begitu. Rasulullah pernah berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah itu orang yang paling mesra dengan istrinya, paling romantis. Rasulullah paling gak suka dengan laki-laki kaku. Rasulullah tidak suka dengan laki-laki yang tidak bisa merayu. Rasulullah kok. Rasulullah tidak pernah memanggil Aisyah dengan sebutannya, tapi disebut dengan ya Humairah, wahai si pipi merah. Meskipun gemuk tetap disebut wahai istriku yang langsing. Nah, itu. Misalnya itu Rasulullah. Pernah suatu kali itu istri Rasulullah ada yang nakal, namanya Hafsah. Hafsah ini agak nakal sama Aisyah itu. Dia bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, di antara istri-istrimu itu mana di antara kami yang paling kamu cintai?
Ada 9 istri, bertanya ya Rasulullah, di antara kami 9 ini mana yang paling kamu cintai? Rasul bingung. Bingung, terus kemudian dapat mungkin wahyu apa gimana gitu ya. Terus ada jawaban. Rasul bilang, yang paling aku cintai adalah yang aku berikan cincin. Maka kemudian pagi-pagi subuh Rasul meruput, semua istrinya dikasih cincin. Dan bilang, jangan bilang-bilang Hafsah ya, yang tak kasih cincin hanya kamu. Wah, besok-besok dikumpulkan. Setelah dikumpulkan terus ditanya, istriku yang paling aku cintai adalah yang kemarin aku belikan cincin. Wah, seneng apa? Itu tip agar kita bisa poligami. Tapi kalau di Muhammadiyah jangan macam-macam. Di Muhammadiyah pintu poligami telah tertutup. Saya pernah nulis itu, saya dimarahi banyak orang. Pintu poligami telah tertutup. Jangan macam-macam Pak Samsul. Wih salah, ibu-ibu Aisyah jangan tanya. Ini urusan poligami, sekarang orangnya setengah mati. Itu. Ini memang iya termasuk kamu. Itu jadinya memang ada beberapa hal. Artinya memang Muhammadiyah ini menurut saya adalah organisasi yang sangat luar biasa. Artinya kita bisa berkhidmat di sini, bahwa kita akan menjadikan ini sebuah kapal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di Ramadan berikutnya, kita sesurga bertetangga. Kurang lebihnya saya mohon maaf, billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.